وسلم دائما أبدا. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih digerakkan qalbu kita untuk datang ke surau, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Semua itu mari kita syukuri agar Allah juga memberikan yang terbaik, tambahan-tambahan kepada kita bersama hendaknya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah, kata Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita hanya sesaat, tidak ada yang bako. Bako itu kekal, tidak ada yang kekal, tapi akan fana. Fana itu lenyap. Tauhidnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bicara masalah pembersihan qalbu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan merugi sangatlah orang yang mengotorinya. Oleh sebab itu, maka bagi siapa yang selalu dan selalu membersihkan kalbu, menyucikan jiwa, maka dia bahagian dari hamba Allah yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita kemarin terakhir bicara masalah ujub. Ujub. Apa itu ujub, Bu? Merasa lebih dari orang lain. Kita kan spesialis kajian kita mengaji diri, pembersihan diri. Kalau ngaji-ngaji yang hal-hal sifatnya umum, itu banyak orang yang pintar dari kita. Kita berusaha untuk pembersihan qalbu kita, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat berat dan harus wajib hukumnya. Kalau awak demam,
Demam. Kempuang pun damam namanya itu. Kalau damam, minum obat sakit, cepat cari dokter. Ke rumah sakit, ke rumah bidan, balari awak kadang-kadang membawa anak awak kalau anak awak sakit bagi. Kalau qalbu yang sakit, qalbun maridun namanya itu, hati yang sakit. Pertanyaannya, laikoh balari puluh awak mencari ube. Ini dalam rangka kita pembersihan qalbu. Dan mudah-mudahan kita ada kitab namanya Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa. Ada Imam Al-Ghazali, ada Buya Hamka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ujub itu lebih halus daripada riya. Sampai sana kemarin. Jadi ambo dari rumah tadi sampai ke Siko tadi mendengar video yang mau sampaikan ke petang. Gitu. Video YouTube. Jadi kalau ingin siaran ulangnya, live streamingnya boleh, silakan dibuka aja di YouTube. Surau Zamzam. Kajian kita. Atau Herman Tanjung. Buka saja itu, insya Allah ada. Setiap kegiatan kajian kita upload di YouTube agar bisa kau dapat janawa sajo yang balabuh, orang lain pun beruntung loh. Artinya apa? Orang lain juga bisa dengar. Oh, ini kegiatan Surau Zamzam. Ini kegiatan di sana kajiannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi menghilangkan ujub kemarin sudah kita sampaikan, terakhir sampai sana banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang paling ringan tuh membaca Astaghfirullahaladzim. Kapan? Bila? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kapan saja. Sedang duduk, sedang tidur enggak lah, sedang berbaring. Kalau sedang tidur itu kan hilang kesadarannya itu, lalalok itu mah, gitu. Sedang berjalan di atas kendaraan, di mana saja, banyak istighfar, sebanyak-banyaknya, nggak ada batasannya, karena Rasul seperti itu. Jadi bukan hanya kita melakukan dosa besar, tetapi dosa kecil juga. Apa dosa kecil? Dosa yang paling kecil, qalbu kita lalai dari mengingat Allah. Lalai itu tidak ingat. Tahu ingat lo balik, itu tidak lo ingat balik. Gitu. Perbanyak kita istighfar. Yang kedua, yaitunya bahwa menganggap semuanya itu yang kita lakukan, yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita kerjakan itu adalah atas izin dan karunia dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di surau, bisa masih datang ke surau. Itu izin Allah. Agar ujub itu hilang, sandarkan kepada Allah. Dan bermohon kepada Allah, mohon bantuan agar Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Istiqomah itu yang susah, barik, berat istiqomah. Itu teknis agar sifat ujub tersebut insya Allah bisa terkurangi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kita masuk episode selanjutnya, yaitunya yang merusak, yang meracuni, yang membuat qalbu kita itu kotor. Sifat selanjutnya adalah riya. Sifat riya. Mohon izin, mohon maaf, bukan nama orang tetapi sifat.
Kalau ada yang senama, mohon maaf saja. Kita kajiannya bukan orang, tapi sifat yang dimiliki. Riya. Jadi riya itu adalah berbuat bukan karena Allah. Maka buatlah sesuatu itu karena Allah. Kalau kita berbuat bukan karena Allah, riya. Jadi kan ada juga yang menyatakan itu riya sering ditafsirkan mungkin kalau berlomba-lomba dalam pembangunan surau, bangunan masjid, itu bukan digolongkan kepada riya. Kalau dia berbuat karena Allah. Itu namanya konsepnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh? Boleh. Nyasa sudah itu ndak boleh ledo. Di kadai disabui, di lapau disabui, di luar disabui, di kantor disabui, sepanjang jalan itu saya cerita itu baru masalah itu. Tapi kalau sudah, ya sudah. Boleh berlomba-lomba. Kalau tidak berlomba-lomba, dalam membangun dalam ini semacam tidak akan menjadi itu. Harus berlomba-lomba kita. Tikar mungkin perlu diganti-ganti. Mungkin apa lagi yang perlu kita perbaiki. Dibuat nanti daftar natur kayak gitu, boleh, tidak apa-apa. Bagus. Mencari kawan 100.000, ambil 150 lah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi niat kita karena Allah, bukan untuk menyayangi kawan. Gitu. Tidak teluk ambil 150. Udah berapa ada aja. Tidak apa-apa. Gitu. Jadi riya itu bahkan secara umumnya kalau di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 Allah menyatakan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Ibadat umum. Yang khusus, yang mahdonya ya sholat, puasa, baca Al-Quran. Itu pakai rukun dan syarat. Ibadah-ibadah yang umum, duduk, berjalan, zikir, amalia apa yang kita lakukan, kegiatan sosial, membangun apalah gitu. Kalau karena Allah, itu tidak digolongkan kategori riya. Maka lakukanlah sesuatu itu karena Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kamu persekutukan, jangan kamu persyarikatkan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya, baik ibadah mahdo ataupun gairu mahdo, baik ibadah khusus ataupun ibadah yang umum. Minum minum obat, kalau kita tidak sandarkan kepada Allah, maka kita akan terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan syirik itu. Nah, mari kita kembalikan kolbu kita, hati kita, sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap lurus di atas jalannya. Kita tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dimurkai, yang dimarahi. Makanya kita mantapkan tauhid kita. Kita luruskan kembali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata riya tersebut adalah sangat berbahaya sekali dalam kehidupan sang manusia itu sendiri. Melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi lakukanlah apa saja yang kita lakukan untuk kebaikan itu tulus karena Allah. Maka di sana ada yang menyatakan dalam ilmu hadis niat. Gitu. Niat. Innamal a'malu bin niat. Tiap-tiap karajo itu niat menentukan. Itu Hasbabun Nuruk hadis itu kan dulu ada seorang pemuda, dia hijrah
ke Madinah, hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena seorang wanita. Orang lah hijrah, lah barangke orang. Tahu-tahu calon yayangnya kok lah barangke duluan. Calon yayang tu bahasa kampung bodoh. Alun menjadi yayang ada calon yayang baru. Calon istrinya tu udah berangkat. Dek lah barangke itu takut ke dia ambil kawan ti bodinin bego, di bodi Madinah tu, nyu hijrah loh. Diadukanlah oleh sahabat kepada Rasul. Ya Rasul, si anu tu hijrah dek gara-gara itu. Baru muncul hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap kerja perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu illallahi war rasul. Kan itu. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapat balasan dari Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrah karena seorang wanita, maka dia dapat wanita. Ya, nyampai di Madinah dia nikah dengan wanita itu. Dengan izin Allah. Gitu. Jadi kembali kita luruskan niat kita agar kita tetap terjaga dan tidak terjebak ke dalam sifat riya. Kalau bahasa Minangnya ingin dicaliak-caliak orang, disanjuang gadang hati kau dapat dipuji tahui. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang paling ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul adalah akan menimpa kepada umat asyirkul asghar, syirik kecil, itulah riya. Ternyata riya itu syirik kecil. Syirik itu pakai S, tidak pakai C. Mampu jalian sebenarnya. Jadi syirik kecil adalah riya. Iya. Kita tidak memperpanjang itu doh, cuma meluruskannya saja. Kalau kita riya, terjebak ke dalam syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Akan menimpa kepada umatku asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Berbuat bukan karena Allah. Jadi umat Islam, hamba-hamba Allah yang muslim dan muslimat, mari kita buatlah sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berbuat karena Engkau ya Rabb. Hanya Engkau lah yang tahu ya Rabb. Biar seorang, biar dua orang, biar di tengah terang, biar di tengah gelap, biar di tengah keramaian, biar dekat yang tidak ada yang melihat, sesungguhnya Allah selalu mengawasi. Nanti jatuhnya kepada sifat ihsan. Maqamatnya, naiknya, sifat tauhidnya. Dia ada Islam, iman, ihsan. Maqamat yang ketiga. Kalau Islam rukun Islam, iman rukun iman. Kalau ihsan itu, kalau definisinya, anta budallah kaka'annaka fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ingat Allah selalu mengawasimu. Mudahnya dipahami dalam konteks ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Kita berbuat baik sesama makhluk, qalbu kontak kepada Allah. Itu ihsan. Nah, gitu. Maka kalau merasa kita dalam kawasan Allah, aman, insyaallah. Tidak akan terjadi apa-apa di dunia ini. Ada maling, tidak ada cilok, tidak ada ya perbuatan-perbuatan yang maksiat seperti sekarang ini nggak akan ada. Kenapa? Ada yang mengawasi. Nah, ihsan itu yang tipis sekarang, atau tidak ada sama sekali, wallahu alam. Jadi perlu tauhid, mantapkan.
Benar juga kata-kata orang-orang hebat itu. Tuhan saja tidak ditakuti, apalagi manusia. Nah, coba bayangkan. Wajar bisa menjual ini, menjual itu, menggadaikan ini, menggadaikan itu, sikat ini, sikat itu. Hati gote, halal haram, hantam terui. Atau TST, terletak santuang terui. Kan bisa sih. Kenapa? Tidak merasa diawasi oleh Allah. Biasa saja. Nah, gitu. Naudzubillah, kita berselindung kepada Allah. Jadi bahwa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menimpa umat nanti di akhir zaman, yaitunya sifat riya. Riya itu adalah golongan syirik kecil, asyirkun asghar, syirik kecil. Jadi kalau ada yang bertanya nantinya syirik kecil itu apa? Riya. Apa itu riya? Berbuat bukan karena Allah. Nah, maka bulatkan kembali, buat karena Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak, tetap kita lanjutkan. Bahaya riya. 1. Menghapus seluruh pahala yang kita lakukan. Pahalanya tidak ada. Nyolai di karajuan juga. Tapi nilainya itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264 surat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu merusak sedekahmu, pemberianmu, bil manni wal adan, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerimanya. Ini ditamsilkan oleh Allah. Kalau awak ingin muagiyah, bersedekah, berwakaf, berinfak, kemana saja, ke masjid, ke orang, ke person, segala macam, ke lembaga, jangan dirusak dengan menyebut-nyebutnya. Nah, semua tadi itu tuh. Berlambah-lambah boleh? Boleh. Nya ndak boleh dibaca oleh dah sesudah itu. Baca di luar, baca di kedai, baca di pasar, baca di baik kerajo, baca di kantor, di mazai, mencogoknya baca sedolah. Nah, itu yang ndak bolehnya. Ini disebutkan oleh Allah. Ini larangan itu. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Janganlah. Kalau jangan itu kan ndak boleh itu tuh. Jadi kalau tidak boleh, tidak bagus dilakukan. Jadi janganlah menyebut-nyebut pemberianmu, sedekahmu, dan menyakiti hati si penerima. Jadi kok kamu lagi hawa, jangan sakit hati orang yang menerimanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kan ada minta sumbangan ke rumah awak dari siapa saja. Kalau ada, beri. Kalau tidak, mohon maaf saja. Makanya Allah menyampaikan qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapan yang ma'ruf, yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf. Khair, lebih baik, lebih utama min sadaqah yatsba'uha adza, daripada sedekah memberi menyakiti hati si penerima. Minta kamu minta saya kok saya merilah tak? Gitu. Tak do kerajulan di kol dah. Alhamdulillah. Contoh qaulun ma'rufun, kata Allah, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf. Maaf ya Pak ya, maaf ya Bu. Insyaallah lain kali kesini lagi. Nah, hari ini belum bisa membantu. Qaulun ma'ruf, ucapanlah yang baik. Nah gitu.
kenyaman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bahaya yang pertama disebabkan ditimbulkan karena sifat riya tersebut adalah dapat menghapus nilai-nilai pahala perbuatan amal yang dilakukan bagi seseorang hamba tersebut. Mari kita jaga amal soleh kita, amal kebaikan kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, yaitunya dijauhi oleh Allah. Karena orang-orang yang riya itu, dia suka menyebut-nyebut, suka berbuat bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu, mengharap sesuatu, ingin ini, ingin itu, ingin pujian dan segala macamnya, maka Allah tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini dalam rangka kita pembersihan qalbu, pembersihan hati, agar hati kita tetap terjaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ya Bu ya, Agim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi maka menjaga tetap amal ibadah kita istiqomah, kokoh dan bernilai dalam pandangan Allah. Hindarkan sifat riya tersebut. Jangan dilakukan, jangan ditaruh, apalagi kalau dikembang biakan. Kalau riya itu masih agak kasar mainnya. Kalau ujub tadi kan halus. Contoh kecilnya saja, kita sholat tahajud sendiri, mungkin awak pelatihan kejar kata lah gitu kan, kejar kata, awak pelatihan, tahu-tahu jago awak, orang tak ada apa dia saja orang di, alhamdulillah, buat seorang jagonya, ujub, buat seorang alhamdulillah lagi tahajud, tilawah Al-Quran. Gak usah sebut-sebut, gak usah. Cukuplah Allah yang maha tahu. Ilmu padi kalau rodang Minang namanya itu. Makin berisi makin merunduk. Semakin banyak ketaatan amal soleh kita, kita semakin tawadhu. Tawadhu. Rendah hati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dia dijauhi oleh Allah karena sifat riya yang dimiliki tersebut. Dia celaka, apalagi di akhirat. Kecelakaan bagi orang-orang yang memiliki sifat riya, karena tidak punya nilai dalam pandangan Allah. Kalau dia berbuat sesuatu, nanti sesuatu itu carilah, mintalah sama dia balasan amal pahalamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih di dalam Al-Baqarah 264 itu Allah menyatakan kalladzina yunfiqu maluhu riya'un nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Riya itu suka pamer, dibuat bukan karena Allah kepada manusia ramai. Kalladzina yunfiqu maluhu riya'un nas. Seperti atau seumpama orang-orang yang menginfakkan, yang mewakafkan, memberikan hartanya kepada manusia dengan pamer. Pamer itu apalah itu? Ya itulah riya itu. Wala yu'minu billah. Nah, ini lanjutannya. Dan tidak beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Famathaluhu kamathalin safwanin 'alaiha turab. Perumpamaan mereka itu seperti batu yang licin. Di atasnya ada debu. Ini batu kok licin. Di atas batu itu ada debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu soldan. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,
apakah siang atau malam, maka tinggallah batu yang licin itu lagi. Ini Allah yang mengumpamakan di dalam Al-Quran, mode itulah orang babuik ria itu, amal ibadahnya ndak ada. Dia te batu, licin, ada debu, hari hujan, nyampuk, di hujan, debu tadi itu habis, tinggal batu tadi sejolai. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kufar, orang yang kafir. Insyaallah kita selindung kepada Allah dari bahaya ria itu. Mari kita luruskan niat kita kembali, duduk di surau karena Allah. Biarlah mengantuk salayang, mengangguk-angguk dek karena nyaman lah gitu kan. Kadang-kadang awak bercanda yo kawan, awak dak mau lalok mentawak tu biar. Batu ingin lalok mentawak yo, apailah dangah khutbah Jumat ke rumah saji. Baca itu, iya itu dijamin lalok. Parui lapa siang hari matahari sedang tagak lo, apalagi kalau khutbah panjang lo. Allah tu bakar ruh kawan ibu Oh iya dah. Gitu. Orang yang tak nemu lalok ibu itu mah. Jadi oleh sebab itu biarlah lita-lita awak latih-latih awak ko hujan hari bapayuang. Malam hari kok malam kok kalam bagai pakai senter. Kini kan listrik lah banyak mah. Kok licin jalan betungke lah bagai itu kan. Leoyong-oyong tagak awak payo ke rumah saji. Itu kamu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Percayalah ibu. Kau tak percaya cobalah. Tilu. Ya, kadang kan orang sana tu biar. Tilah. Oh, tak kuih mati. Kau nak salah ya. Bapak Ibu, ada orang kawak diskusikan? Ya, Pak Haji. Mohon izin jangan payah nak Pak Haji. Ya, Haji. Ya. 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 Salat? Oh ya, tahajud. Ya. 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 Kemudian kita mengikuti nanti ya. Jadi motivasi kawan berarti kan pancing terus. Oh gitu. Baik, makasih. Ini karena tersebut masalah solat tadi itu kepada ujub kajian yang kelima yang kemarin itu pembahasannya. Jadi kalau memang ingin kita bersama-sama dapat ridho Allah, maju kepada surganya Allah, maka ajak teman itu. Kalau Rasul itu kan membangunkan istri-istri beliau, anak-anak beliau, bangunkan sholat. Kemarin kita daurah, anak-anak tahfiz, kita bangunkan. Ini baru pulang. Orang lah kasih sekolahnya pulang, libur. Kalau yang dua kemarin, orang libur. Sekarang abangnya udah kembali ke pondoknya. Jadi bangunkan jam 3 jam ini kalau kita bangun dek bu ayo bu tahajud udah ntar lagi mau azan subuh ayo sholat dia gitu. Ajak itu namanya kita ingin bersama. Kalau dalam surah Az-Zumar itu kan bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang yang bertakwa, orang beramal soleh, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia berbondong-bondong nanti ke surganya Allah. Hatta idza sampai di pintu surga, dibuka pintu surga baginya. Jadi artinya apa? Bagaimana kita bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya awak jagoan, awak bangunkan. Kok ndak namuah baakolah. Gitu. Tugeh awak manjagoan. Entah sada dewe lah, wage lah.
Nan tugas awak tu magih tahu. Sama. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang ibu-ibu, bapak sebagai mutawif, pembimbing dalam haji dan umrah, mengajak, ayo Pak, kita ke masjid. Di panek mana, wiyah, ambo di siko salah salat di hotel saja. Itu boleh. Nan tugas awak ngajak, bawa dia. Ada itu. Dulu kan seperti itu. Berbusa-busa lah mulut awak ada majaknya. Hanya orang kabakaru aja. Sampai lalok ke situ. Ya ke bahasa Pak. Tugas kita membawa. Jadi agar kita bisa bersama. Kewajiban awak tu agak gugur kewajiban awak. Bawa dulu. Ajak dulu. Bangunkan. Kalau lagi gak ketik dari awak kan kata menurun tu. Gak bisa diangkat suara tu. Ku anak awak. Atau segala macamnya lah gitu kan. Atau kawan-kawan. Yang penting tugas kita ngajak. Andaikan ndak juga, berarti masuk poin yang keduanya, maka siang atau dalam apalah kita boleh kita berbicara dalam rangka kita memotivasi, bukan untuk menyebut dan membanding-bandingkan, tapi kasih dia ilmu. Mungkin fadilah tahajud, keutamaan tahajud, manfaat tahajud, nyaman awak dibuatnya. Cubaanlah tidak percaya. Diajak itu. You tanang awak salat tahajud tu. Ngaduklah kepada Allah sepertiga malam itu. Wa minal laili fatajjad bihi nafilatan lak. Maka Allah akan berikan maqam mahmuda. Maqam mahmuda itu di sisi manusia dan makhluk lainnya. Jadi boleh kita memotivasinya agar niat kita itu agar mereka itu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Boleh, tidak apa-apa, itu bagus itu. Sempat orang berbuat baik, mohon maaf. Gara-gara kita orang berbuat baik, itu hebat itu. Man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, maka kebaikan itu untuk dirinya diikuti oleh orang lain, maka orang lain itu mendapat pahala dan pahalanya mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat itu. Itu namanya amal jariyah atau pahala jariyah. Gitu. Dia ada 7 itu. Kalau yang sering dibaca dalam takziah itu kan 3 itu. Ilmu manfaat, anak yang soleh, sedekah jariyah, kan gitu. Ada lagi tambahannya itu. Tambahannya itu termasuk yaitunya membangun masjid. Membangun masjid itu makasihnya laisa gadang sangkar buruang. Makanya membangun masjid musola surau itu bersama-sama, berlomba-lomba awak. Ada saham akhirat awak di situ. Diamalkan di orang salat, orang ngalir pahalanya kepada kita itu. Itu orang-orang yang awal membangun gua kan tidak tahu awak, mungkin entah masih duit entah tidak beliau segala macamnya gitu kan. Ada yang telah berpulang ke rahmatullah gitu kan. Itu ngalir kebaikannya, kita sholat, kita zikir, kita tahajud di sini, kita baca Al-Quran di sini, kita ngaji di sini. Kebaikan ngalir kepada almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita itu. Hebat. Termasuk memberikan mushaf. Jadi kalau ada bapak ibu yang enggak balabih rezeki, kalau ingin dikhususkan boleh juga, tidak ada. Bali mushaf. Kalau tidak pandai, mungkin awak tidak bisa baca Al-Quran, mungkin awak lagai lah tua segala macamnya. Kalau bisa baca Al-Quran lebih bagus. Bali Al-Quran, kasihkan kepada yang butuh. Surau, anak-anak ngaji, rumah Quran, rumah tahfiz dan segala macamnya, pondok-pondok Al-Quran, dibacanya huruf per huruf, ayat per ayat, ngalir itu kebaikannya kepada kita itu. Masya Allah, kan hebat itu. Walau kita nanti sudah terbaring di alam barzakh, balik Al-Quran, bagikan. Ramadan kemarin itu rumah tapis kita ada saja yang ngantarkan ke sana, dari apalah, dari Haza Charity lah, ini segala macamnya, banyak itu. Nanti kalau kita sudah cukup, bagikan pula pada yang lain. Gitu. Kemarin ada di Ahlus Sunnah Kapalokoto, kita wirid di sana. Ada datang banyak buku. Cari buku bahasa Arab ke saudara ya. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu. Kitab-kitab
bahasa Arab lah gitu kan. Ada matan bina, matan sanusi, matan dan segala macam matan gitu kan. Kita tanya, ini dari mana Bu? Ada orang yang menyumbang biasa kan? Bahasa caranya kok untuk Mas Haji. Tanya Cik. Kira-kira, ambo tanya Ustaz Mas Haji. Ustaz bisa enggak ngajarkan ke jemaah? Karui kan yang kalau karui kan yang Ustaz, rasanya rancak kalau bisa diajarkan, ajarkan. Karena TPA, TPQ atau ke jemaah. Kalau ndak, carilah yang membutuhkan agar ini pahalanya ngalir. Ndak terletak dalam almari do. Beko kalau terletak 1 tahun 2 tahunnya boka puyuh, boka punduk. Anu mau itu, ya rusak lah gitu. Ndak nanti ndak ada hasilnya. Ndak jalan. Jariah itu ndak jalan. Tapi carilah pondok-pondok ataupun surau-surau yang ngaji itu atau ngalir itu. Bagus itu. Oh iya juga ya. Ini itu caranya. Di beramal itu jelas. Muaranya itu bisa dimanfaatkan. Kan itu bagian dari yang tafi'u bih, yang bermanfaat. Gitu. Jadi itu termasuk. Jadi banyak yang bisa ngalir langsung kepada kita apa yang bisa. Ataupun kalau mungkin bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen gitu kan karya-karya ilmiah, mungkin buku-buku, tulisan-tulisan itu sebarkan. Itu mengalir itu. Pahalanya itu dibaca sama orang, referensinya, panduan ini semacamnya menjadi apa? Sangat bagus sekali. Gitu. Atau ibu-ibu mungkin hobi masak kue, udah tulis, buat tulisan tangan saya tidak ada masalah doh. Nanti sebarkan selebaran itu, diamalkan sama orang, masya Allah. Gara-gara tulisan awak orang pandai membuat kue. Itulah syariatnya seperti itu, gitu. Hakikatnya serahkan kepada Allah. Kan bagus itu. Di ambo membaca resep ibu gua betang, masya Allah, ya lama banah, luar biasa, gitu. Meniti selera dibuat, mencali suruh, alun makan lah dah. Kok dia makan, dah tanggung dah, dah cukup cik dah, sakuali dah cukup dah, gitu. Artinya apa? Itu dalam rangka kita tetap menjadi jariah bagi kita. Jadi mari kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada diri kita hakikatnya, karena nanti kita tak kala berada di alam sono, kita tidak berbuat apa-apa lagi. Tinggal terima aja. Itu yang mau kasih qata'a itu. Idza matal ibnu Adam atau idza matal insan in qata'a. Terputus. Kecuali. Itulah. Ada yang 3 itu, ada yang 7. Dalam hadis yang lain ada 7. Termasuk mengalirkan air. PDAM, membuat sumur. Itu gadang pahalanya tuh. Ngalir terus itu. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara walaupun kita bayar beliau itu kita buat, tapi kan gara-gara beliau kita dapat air gitu. Kita hidup dengan air itu, manfaatkan air itu, masya Allah, sampai anak turunan kita. Jadi bapak-bapak, pemuda-pemuda yang kerja sumur bor itu jangan gengsi pula, itu perbuatan yang mulia, sangat mulia sekali itu. Baik, dan kabarnya Bu, boleh? Iya. Sakit, ya. Ya. Iya. Iya. Wes itu selesai sudah. Enggaklah. Bismillah. Udah selesai itu. Sembuh awak, alhamdulillah. Kalau tambah luar biasa, Allahu Akbar, silakanlah. Itu kan anak-anak muda-muda itu. Iya, orang cak mana be? Tu rekomendasi kawan lah itu. Aku petang be itu pan. Rekomendasi itu. Orang cak be-nya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kita sudah diawali dengan Allah, itu yang pentingnya. Tauhidnya seperti itu. Nyo yang malapian semua sekali go yang masalah gua. Ambo kalau ndak minum itu betang tuh lalu.
lewat gitu kan. Minum itu asnya. Ayo. Tapi untung lah hanya ndak ada bekai selah do. Untung lah mau minum tu ke petang. Kalau ndak apa jam. Ayo. Lah mati untung lah ya. Jadi kita kaitkan alhamdulillah atau bismillah, setidaknya itu tauhidnya. Makanya awalilah tiap-tiap sesuatu itu dengan kalimah Allah. Bismillah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata syirik itu ada sangat berbahaya sekali. Dan syirik bagian daripada riya tersebut. Nah, mari kita hati-hati dan waspada. Ini bentuk-bentuk riya lagi itu. Waktu kita mau azan lagi. Masih ada yang akan Jadi syirik itu syirik tersembunyi. Itu bahaya, sangat membahayakan. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Dia halus, syirik khafi namanya itu. Syirik khafi itu riya, itu yang riya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dalam kitab-kitab tauhid lainnya, riya sebelum mengerjakan, riya mengharap pujian dari manusia, riya saat berbuat. Ada 3 bentuk kriterianya itu. Riya sebelum mengerjakan. Sebelum mengerjakan itu kita tidak berniat karena Allah. Kita menyebut-nyebutnya selalu, mengharap pujian dari manusia, dan saat berbuat itu saja yang menjadi titik permasalahan dan tumpuan pembicaraan bagi kita. Na'udzubillah, kita berselindung kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan hati dalam ketaatan kepada Allah Sang Qadirab, Allah Azza wa Jalla. Masih ada Bapak Ibu? Silakan minum Bapak Ibu yang telah dihidangkan. Dukun. Dukun ya? Ya. Siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia sampai meyakini, maka sholatnya tidak diterima atau tertolak 40 hari. 1 kali. Kalau berkali-kali, kelipatan aja. Kalian salah. Nah, gitu. Apalagi kalau dukun itu tidak sembahyang. Kadang ada dukun kok berkedok agama. Nah, gitu. Kalau mungkin yang agak primitifnya mau dukun, kalau di arah-arah apa namanya tabib, ada yang arahnya nama-namanya macam-macam. Yang penting kita berobat itu adalah jangan menyalahi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi kalaulah bahasa dukun itu kan bahasa agak serem dikit tuh gitu kan. Jangan sampai kita terjebak pula ke sana. Kalau kita percaya kepada dia yang menyembuhkan, dia yang kuasa, ya syirik. Syirik pakai apa ya? Ya. Jadi dalam bahasa Arab namanya kan tabib. Tabibun. Kalau dalam bahasa agak modernnya kan bisa dibawa dokter, tabib, dukun, kecuali dukun beranak ya, agak apanya. Tapi dukun itu banyak mengarah kepada hal-hal sifatnya di luar keagamaan, agak mistik, magic, dan banyak bertentangan dengan syariat dan aturan Allah. Kita mohon maaf, kita ada juga mengobat-obat orang, kayak ruqyah itu kan mengobati itu, tetapi kita kan sandarkan kepada Allah. Gitu. Itu yang penting. Yang penting tidak mendahului Allah, apalagi meninggalkan. Baik Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita terselamatkan dari sifat riya, dari bahaya-bahayanya. Semoga Allah membimbing kita di atas kebenaran menuju hakikat kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla. Ila liqa fastabiqul khairat. Mohon maaf terlebih dan terkurang. La satahun awak ndak bersobok. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. 2021 dulu, kini 2022.
2022. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.